Pasti. Ya pernah kita ganti. Hasilnya berapa kali ganti? Oh, boleh terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ma lam na'lam waj'al ma 'allamtana nafi'an lana wa li ghayrina fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil 'amal wal 'amal salih ma 'allamtana. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita semua, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab akidah dari Syarh Sunnah dari Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, dengan ta'liqahnya, dengan syarahnya yang telah disiapkan oleh Syekh Abdul Razzaq Ibnu Abd Muhsin Al-Badri ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, yang mana kita telah sampai kepada pertemuan yang ketiga, masuk pembahasan matan kedua, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam majelis yang berbarakah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para ummahatul mukminin, kepada sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah kelak. Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan ini perlu kita sampaikan di awal tentang diri kita pribadi, tentang manusia pada umumnya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa cinta dan kasih kepada mereka. Kalau kita melihat kepada kehidupan orang pada umumnya, antara laki-laki dan perempuan, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di antara mereka ketertarikan. Yang laki-laki tertarik dengan perempuan, yang perempuan tertarik dengan laki-laki. Dan memang itu menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala supaya manusia itu bisa berkembang terus hingga akhir zaman. Ketika seseorang mencintai orang lain, barangkali waktu kita muda dulu, atau seseorang dari masyarakat kita memiliki ketertarikan kepada seorang wanita, maka kita mengetahui dia akan mencari tahu segala hal tentang wanita tersebut. Ya, siapa namanya? Dengan hati yang berdebar-debar, dengan hati yang sangat ingin
ya, dan sebagainya. Rasa suka yang begitu banyak. Maka dia akan mencari tahu siapa namanya, di mana rumahnya, dia bagaimana, banyak sekali yang diketahui. Maka demikian juga ketika kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya kita ini juga mencari tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah suka, apa yang Allah tidak suka, apa yang Allah cemburu daripadanya, ya, itu mestinya kita mengetahui. Dan itu akan kita dapatkan dari matan yang kedua ini, dari pembahasan akidah Syarh Sunnah dari Imam Al-Ghazali. Jadi kita akan bahas tentang sifat-sifat Allah yang semoga dengan itu kita makin mengenal Allah. Karena dari mengenal itu akan timbul rasa cinta yang lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga itu merupakan hal yang baik bagi kecintaan kita, walaupun kita tetap harus meminta kepada Allah agar memberikan rezeki berupa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matan dari kitab yang asli Syarh Sunnah dari Imam Al-Ghazali, beliau menuliskan alhamdulillahi ahaqqu man dzukir wa awla man syukir wa alaihi usni al-wahidus samad laisa lahu sahibatun wala walad jalla 'anil masir fala syabih lahu wala 'adil as-sami'ul basir al-'alimul khabir al-mani'ur rafi'. Alin ala arsyih wa huwa dalil bi'ilmihi min khalqih. Kita akan mulai bahas syarahnya, walaupun barangkali di jam 9 tidak akan selesai, tapi kita coba jam 9 saja. Kemudian dilanjut pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, kita sering mengucapkan alhamdulillah, di mana keutamaan pujian kepada Allah ini, segala puji bagi Allah, disebutkan dalam hadis yang ke-23, hadis Arba'in Nawawiyah, at-tahur syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. At-tahur atau at-tuhur, bersuci itu setengah daripada keimanan, ya. Jadi bersuci itu setengah daripada keimanan. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Mizan, timbangan di akhirat, ya, yang nanti akan ditemui oleh manusia ketika di akhirat, yang akan ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan tersebut dengan kebaikan. Ucapan alhamdulillah ringan di lisan, alhamdulillah. Sebagaimana pagi ini kami kedatangan tamu yang dulu pengantar saya ke sini. Pengantar saya ke sini untuk menikah dengan istri saya sekarang, dan Ustaz Fahim. Nah, beliau datang bersama istri, bersama anaknya, karena memang bapak itu temannya, gitu kan. Memberikan motivasi supaya semangat, supaya punya harapan untuk sembuh. Kalaupun tidak sembuh, maka semoga ada pahala yang besar menanti di akhirat. Alhamdulillah. Jadi ketika sakit, alhamdulillah. Karena dengan sakit itu Allah akan menggugurkan dosa-dosa. Dapat makanan, alhamdulillah. Karena kita melihat bagaimana Israel ini menjadikan saudara-saudara kita di Palestina kelaparan, sehingga negara-negara baik timur dan barat mengirimkan kapal-kapalnya membawa bahan makanan lewat laut, terkumpul sampai puluhan kapal, dan belum sampai ke titik lokasi yang dikehendaki. Maka kita ucapkan alhamdulillah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu sedikit ataupun banyak, ya, karena tinggal bagaimana cara seseorang melihatnya.
Alhamdulillah dijelaskan dalam kitab syarah ini, maknanya adalah kullu hamdin wa sana'in fahuwa mustahaq lillahi azza wa jalla. Allah fi qouli lillah bil istihqaq. Jadi alhamdulillah ini adalah pujian ya, yang mana diberikan kepada yang berhak, dan yang berhak adalah Allah Subhanahu wa taala. Fallahu Subhanahu wa taala yuhmadu ala ni'maihi. Maka Allah ini dipuji atas apa? Nikmat-nikmatnya. Dalam kitab Ushul Salasah disebutkan Allah adalah Rabb. Ya. Rabbuna, Rabb kita, alladzi rabbana bi jami'i ni'amihi, yang telah memelihara kita, menjaga kita, membimbing kita, ya, mendidik kita dengan segala nikmat-nikmatnya, Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dipuji atas nikmat-nikmatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi, dan dipuji atas asma'ihi wa sifatihi, atas nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ahaqqu man dzikir, ahaqqu, yang paling berhak. Ja'al musannifu rahimahullahu ta'ala bi sighati af'ali tafdhil. Dalam bahasa Arab itu ada namanya af'alu tafdhil, fi'il yang dilebihkan. Jadi ini lebih utama daripada ini. Ada afdhalu min hadha, ada akbar min hadha, ada asghar min hadha. Lebih besar, lebih utama, lebih dan lebih. Ya. Ahaqqu, kenapa digunakan sifat atau bentuk kata ahaqqu ini? Ya, af'alu tafdhil. Li'anna rabbal alamin khairu man dzikir. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya, pemilik alam semesta ini, khair, sebaik-baik man dzikir, sebaik-baik yang disebut. Ya. Sebaik-baik yang disebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa humida 'alal itlaq, dan dipuji secara mutlak. Jadi misalnya, Masya Allah, dengan memang rajin kajian, karena rajin kajian. Tetapi barangkali ada sisi kekurangan yang lain. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Mutlak dari segala sisi Allah dipuji. Ya, tidak ada celah untuk melihat kekurangan di situ. Khairu man dzikir wa humida 'an al-itlaq. Kama warada fi du'ai ar-raf'i min ar-ruku', sebagaimana ya tersebut dalam doa ketika naik dari ruku'. Ya. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Segala puji. Mil as-samawati wa mil al-ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Dan sebutannya bukan sama, kalau sama hanya satu, samawat, artinya langit yang bertingkat-tingkat. Ya. Dan kita tidak tahu batasnya sampai mana langit itu. Maka pujian bagi Allah sepenuh langit-langit dan sepenuh bumi. Wa ma bainahum, dan apa yang di antara keduanya. Ya. Bagaimana kita memenuhi kebaikan di antara langit dan bumi? Di akhir kitab Sahih Bukhari disebutkan kalimatan khafifatan saqilatan 'alal mizan. Kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini juga akan memberatkan timbangan selain alhamdulillah. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas samai wal ardh. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah.
ya, atau yang tadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim tanpa terasa. Bayangkan misalnya ya, Pak Karim anaknya jualan sampai semakin setiap berkendara subhanallah wa bihamdi subhanallah sampai semakin berapa kali ya. Tiap hari masya Allah. Tapi kita dapati kebanyakan orang lalai ya, lalai. Itu yang mestinya kita ini giatkan untuk berzikir. Baik. Wa min amasyikta min syai' ba'du. Jadi kalau hanya langit-langit dan bumi dan apa yang di antara kedua itu masih kurang kalau untuk Allah. Pujiannya mil'a sepenuh masyikta apa yang kau kehendaki. Min syai'in ba'du. Dari sesuatu yang setelahnya. Artinya hanya Allah yang tahu. Ahlus sana'i wal majdi. Dan memang Allah itu berhak mendapatkan pujian dan keagungan. Ahaqqu man qala 'abdu. Inilah yang paling berhak untuk diucapkan seorang hamba. Rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tentu di dalam masalah ini masalah fikih. Sami'allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamdu. Ada juga Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada Rabbana wa lakal hamdu bil as-samawati wa bil ardi. Banyak. Mana yang kita ucapkan? Saat ini kita pakai Rabbana wa lakal hamdu. Besok kita pakai Rabbana wa lakal hamdu bil as-samawati wa bil ardi. Besoknya kita pakai Allahumma Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran. Jadi tidak ada yang lemah di situ. Kita boleh pakai ini, besoknya pakai itu, besoknya pakai itu. Ada masalah fikih. Masalah fikih. Tetapi di dalamnya ada penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadha du'a al-ma'sur, maka dalam doa yang ada asal kita dapat di dalam asal atau hadis. Bayanu anna ahaqqa wa akmal syai' qalahu al-'abdu, menjelaskan dalam doa ini menjelaskan bahwasanya yang paling berhak, yang paling sempurna untuk diucapkan seorang hamba adalah zikrullah wa hamdu. Zikir kepada Allah dan memuji. Wassana alaih, menyebut Allah, memuji Allah dengan segala pujian. Dan memuji Allah dzalik yatanawal alhamd. Jadi memuji Allah itu apa saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada tasbih subhanallah, maha suci Allah. Ada tahlil la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ya. Wasair al-azkar asy-syar'iyyah, dan semua zikir yang syar'i. Ya. Ada bukunya zikir banyak sekali. Nah, kita bisa merutinkan. Kalau di malam kemarin kata beliau Ustaz Usman, beliau mengatakan ada ulama, ada sahabat atau tabi'in ya, menggunakan wudu dari sholat isya untuk sholat subuh. Wudu sholat isya digunakan untuk sholat subuh. Artinya selama itu dia tidak batal. Berapa lama Anda melakukan ini? Jawab 40 tahun. 40 tahun. Nah, ada Ustaz mengatakan saya akan menceritakan seseorang yang orang ini saya akan baca Quran sehari sekian juz selama sekian. Nah, ketika 2 tahun 3 tahun sudah mulai luntur. Tapi ulama ini 30 tahun, ada yang 40 tahun istiqomah. Itu memang masya Allah tidak mudah, tidak mudah. Dzikir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian istighfar, astagfirullah, itu banyak sekali. Yang itu bisa mengisi waktu luang kita. Kita masih ingat bagaimana kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala keluar dari Baghdad.
atau dia dari luar ke Baghdad. Dan dia tidak tahu, beliau tidak tahu kenapa saya harus keluar dari rumah, harus keluar dari wilayah saya. Nggak tahu, pokoknya jalan aja. Sampai pada suatu masjid malam beliau ingin istirahat. Ingin istirahat, masuk masjid, ternyata penjaga masjid tidak memperbolehkan. Jangan tidur di sini, keluar. Sudah ada pada zaman itu. Ya. Kemudian di seberang jalan ada tukang buat roti. Sini pak. Sini tidur sini aja sama saya. Dipersilakan tidur. Kemudian Imam Ahmad datang merubahkan badan sambil memperhatikan si pembuat roti. Selama memperhatikan di pengadun roti ini, mulutnya komat kami dan sembari mendengar lirik isinya adalah istighfar. Astagfirullah. Maka dengan penasaran beliau bertanya, ya anta, kamu, apa yang kamu ucapkan? Aku selalu berzikir kepada Allah. Apakah kau mendapatkan manfaat dari itu? Iya, aku mendapatkan. Setiap kali aku meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Kecuali satu. Apa itu? Saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi saya tidak tahu. Oh, ternyata ini. Gara-gara ini saya datang ke sini. Masya Allah. Itu Masya Allah, berzikir. Jadi bukan masalah tasbihnya. Tasbih itu cuma alat. Selama kita tidak meyakini tasbih ini suatu yang hebat, tidak masalah. Nyatanya ketika kita nggak pegang itu, ya lupa, pikirnya kemana-mana. Nah, sehingga ada sisi positif. Andai kan hatinya tidak terkait, lisannya tetap mengucap. Astagfirullah. Jadi ini hal yang perlu kita rutinkan mulai sekarang. Kenapa? Jadi dengan lihat orang-orang tua yang tidak punya wiridan, dia cuma diam di depan rumah, cuma bengong dan sebagainya. Andaikan dia punya wiridan itu, maka hari-harinya akan penuh dengan zikir. Itu lebih baik daripada dia. Dan semua zikir syar'i kita pelajari, kita coba hafalkan, kita ucapkan, kita seringkan. Apa juga yang lain yang termasuk zikir, qiraatul Quran. Baik disebutkan semangatnya membara, kesana kemari membahas tentang aktivis dan sebagainya. Sudah baca Quran? Belum. Jadi ini salah satu kelemahan juga. Dari rutin membacanya tidak, apalagi kemudian mempelajari terjemahnya, apalagi masuk ke tafsirnya. Di Quran ada terjemahnya. Nah, itu lumayan masih ya. Artinya dia baca terjemah, paling nggak secara global. Orang menghafal Quran itu dia baca dulu satu halaman ini artinya apa secara global. Oh, membahas tentang Nabi Musa. Oh, membahas tentang Nabi Khidir. Baru dia menghafal. Apalagi kita tahu ternyata di Al-Baqarah dibahas ini, Al-Imran ini, Nisa ini, Al-Maidah ini. Nanti kalau udah selesai 30 juz baru beli tafsir. Tafsir Ibnu Katsir atau apa, dia dibaca sehingga kita mengetahui oh ternyata ini isinya tentang begini. Ini qiraatul Quran. Wah, kalau kita bawa Al-Quran kan dia repot juga sih. Kita berkendara, berjual, maka berkendara itu dengan membaca yang sudah kita hafal, Al-Fatihah. Nah, salah satu Al-Fatihah fungsinya itu adalah menolak kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, yang kita hafal saja, yang pendek-pendek. Di satu pernah saya baca itu ketika seseorang naik kendaraan, kok dia melewatkan 5 ayat dari Al-Quran itu ada kerugian tersendiri di situ. Ada kerugian. Sehingga kalaupun kita nggak hafal yang panjang-panjang, maka yang pendek-pendek sambil kita berkendara kemana-kemana itu dibaca. Kemudian termasuk zikir ma'rifah asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa sifati,
mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bagaimana dulu sore sekali sebelum maghrib atau barangkali mendekati buka puasa, Nas'aluka ya Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim sampai 99 ya, disebutkan. Nanti kalau kita buka Safinah di depan itu ada ulama Syafi'iyah ini menyebutkan tentang sifat wajib Allah yang 20. Jadi kenapa begitu ya? Ada maksud tersendiri juga. Ya. Jadi tidak perlu memperdebatkan tentang 20 atau 99. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat sebagaimana itu semoga menjadi bentuk wujud kecintaan kita kepada Allah. Orang cinta itu pasti peduli. Kalau peduli pasti mencari tahu dan memperhatikan. Wa ta'allum dinihi wa syar'i, termasuk zikir kepada Allah adalah mempelajari agama dan syariat. Seperti yang kita lakukan ini termasuk zikir. Termasuk zikir. Belajar agama dan syariat. Fa kullu ma taqaddam min dzikrillah. Maka semua yang disebutkan tadi dari ucapan kemudian semua zikir syar'i, baca Quran, mengetahui asma sifatnya, mempelajari agama dan syariat, semua adalah termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza taqarrara dzalika 'alimna al-murad bi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hal itu sudah kita akui sebagai suatu ketetapan artinya ini termasuk zikir, maka kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat di taman-taman surga, maka minumlah sepuasnya. Minum sepuasnya. Jadi kalau kita tahu zikir-zikir tadi, maka kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan hadis ini. Kalau kita lewat di taman surga, maka minumlah sepuasnya. Kalau para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, apa itu ya Rasul taman-taman surga? Qala hilaqul dzikr. Dulu ketika kita di Bandung, kita membaca Kifayatul Akhyar. Dan tidak ada harapan, itu juga sama, tapi kan kita sudah pernah baca. Dibaca bukan hilaqul dzikr, tapi halqul dzakar. Halq itu potong, dzakar itu kemaluan. Jadi memotong kemaluan. Kenapa? Karena salah dalam membaca. Salah dalam baca. Karena yang benar adalah hilaqul dzikr, halaqah dzikir. Halaqah keilmuan. Halaqah keilmuan. Jadi taman-taman surga itu adalah halaqah atau majelis-majelis ilmu. Fa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam hilaqah dzikr atau halaqah dzikir ya'ummu jami' majalisil ilm. Jadi yang dimaksud dengan halaqah dzikir itu luas, meliputi semua majelis ilmu tentang agama, entah itu fikih, hadis, akidah, tafsir dan sebagainya. Ini masuk ke dalamnya. Allati fiha ta'rifun nas bi rabbihim, yang mana di dalam majelis-majelis ilmu itu ada pengenalan kepada orang-orang tentang Rabb-Nya. Jadi mengenalkan mereka kepada Rabb-Nya, bahwasanya Allah itu Esa, Tuhan yang Maha Esa. Tapi kita tidak mengatakan, kita mengatakan ilah Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memelihara alam semesta, menciptakan, membuat peraturan dan segalanya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenalkan kepada mereka tentang Allah, tentang penciptanya, wa ma lahum sifatil jalali wal kamal, dan apa yang Allah miliki dari sifat keagungan dan kemahasempurnaan. Bagaimana Allah ini begitu agung dan sempurna, maha sempurna.
Dan juga majelis itu mengajarkan mereka ta'limuhum ahkam dini, hukum-hukum agama. Ya. Kalau kita mengatakan hukum agama, maka itu masuk ke dalam ranah fikih. Ya. Ada taharah, ada sholat, masalah ibadah, ya, ada mandi, ada istinja dan sebagainya. Kemudian nanti sholat, puasa, zakat, haji, selesai. Masuk ke muamalah. Ada sekitar lebih dari 20 macam muamalah. Pinjam meminjam, ya, sewa menyewa, jual beli, kemudian membeli dengan jaminan atau pegadaian dan sebagainya. Muamalah selesai, masuk ke masalah pernikahan. Ya, bagaimana memilih calon suami, calon istri, apa hak istri, apa hak suami, apa kewajiban, sampai masalah ketika ada perceraian, talak, izhar, li'an, macam-macam. Selesai, masuk lagi jinayah, pencurian dengan pembunuhan, begal, rampok, bunuh, macam-macam, semua diatur. Majelis yang mengajarkan tentang hukum-hukum agama masuk dalam kategori taman surga. Fakulus dari kami zikrillahi subhanahu wa ta'ala. Semua itu termasuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga zikir kepada Allah ini luas maknanya. Yang masuk ke dalamnya bagi segala. Kemudian Musannif rahimahullah ta'ala berkata, wa aula man syukir. Kalau yang pertama jadi aula man dzikir, yang paling utama untuk disebut yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pula yang paling utama untuk kita bersyukur kepadanya. Allah aula man syukir, yang paling utama untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita diberikan nikmat yang tiada tara. Barusan hujan sangat deras sekali. Ya, semoga habis isya terang. Alhamdulillah Allah kasih terang. Saya pun tidak membayangkan apakah ada yang berangkat dengan hujan sederas ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah kirimkan panjenengan sehingga majelis tetap berjalan. Itu nikmat. Saya memperhatikan majelisnya para masyayikh juga gak selalu banyak. Kami sendiri datang awalnya 12, tersisa cuma 3 orang. Ya. Kenapa? Karena jarak yang jauh, kemudian pertempuran antara kepentingan. Ya. Karena yang Allah berikan nikmat saja kemudian berangkat. Masya Allah. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat itu? Hujan, kita kasih rumah, nggak kehujan. Berangkat kemana saja kita dikasih motor, kasih bensin, dikasih motor, kasih uang, tapi kalau nggak ada bensin nggak bisa. Jembatan ambrol, Jepara Kudus putus, bensin nggak bisa masuk, otomatis Jepara nggak bisa bergerak. Itu kita mengalami. Ya. Orang ngantri panjang sekali. Maka Masya Allah kita diberikan nikmat dari berbagai arah, berbagai sisi yang sangat banyak. Adapun masalah satu diberikan kelebihan yang segitu besar, satunya tidak, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing ada keutamaan di dalamnya. Ya. Sehingga semua itu perlu kita syukuri. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Syukrullahi subhanahu wa ta'ala yakunu bil qalbi wa bil lisan wa bil jawarih. Jadi bersyukur kepada Allah itu dengan hati. Dengan hati. Kemudian dengan lisan kita ini, yang alhamdulillah sampai hari ini, ya, kalau panjenengan ingin melihat nikmatnya lisan, lihat bapak saya, nggak bisa ngomong. Satu kali tanya, Allah Akbar, kita ini masih bisa bicara, ya, masih bisa menawarkan barang, masih bisa jagung, ngobrol, ya. Maka ini betul-betul patut disyukuri dengan lisan kita ini. Nah, hati yashkuru bi ma'rifati ni'amillah.
hati ini cara bersyukurnya adalah dengan mengenali nikmat-nikmat Allah atas seorang hamba. Jadi tidak ada suatu nikmat pun yang diberikan kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Ya. Bukan dari yang lain. Namun ya, kita tidak mengingkari bahwa masyarakat Indonesia ini banyak, jutaan. Ada yang lurus, ada yang menyimpang. Ada yang memilih bekerja sama dengan jin, ada yang memilih untuk tetap setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita ini termasuk yang setia dalam mengesahkan Allah, dalam mengikuti aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka yang menduakan ya Allah, ya dia, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita terlindungi dari yang semacam itu. Mengenali semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluknya. Ya, di juz 17 di akhir surat Al-Anbiya satunya itu dikatakan dha'afa at-talibu wal matlub. Yang minta itu lemah, yang diminta sama lemahnya. Artinya kalau seseorang minta kepada jin misalnya, entah namanya apa dan apa, kalau Allah tidak berkehendak memberi, tidak dapat. Kalau Allah berkehendak, dapat. Sehingga itu menjadi apa? Ujian. Diuji akidahnya dengan hal tersebut, lulus atau gagal. Nah, kalau dia kemudian semakin percaya dengan jin tersebut, maka gagal. Akidahnya berbeda. Maka syukurnya hati kita dengan mengenali semua nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal lisan, dan lisan kita bagaimana? Ya syukuru bi dzikri hadhihi ni'am. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Allah itu bicarakan. Alhamdulillah saya kemarin begini dapat nikmat ini, karena Allah suka melihat asal bekas nikmat itu. Bukan kok kita menyombongkan atau mereka, bukan. Tapi ada memang kalau mendapatkan sesuatu boleh kita menceritakan asal menjaga diri dari pamer sombong dan sebagainya. Jadi mensyukuri ya, dengan menyebutkan nikmat tersebut wasana Allah, dan pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Al-mutafaddil biha, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya mau memberi. Ya. Artinya Allah nggak butuh kita, tapi kita ini butuh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada kita pun Allah tidak masalah. Tapi kalau kita nggak ada Allah, masalah total. Maka alhamdulillah. Wal jawarih, dan anggota tubuh, ya, hati kita kuat dalam keterikatan dengan Allah. Kemudian lisan kita juga tidak lepas dari zikir kepada Allah. Wal jawarih, badan kita. Ashkuru aidan bi isti'mali hadhihi ni'am fi ta'ati. Jasad yang kuat digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk baca Quran, untuk sholat lain, untuk puasa dan sebagainya, digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Wa adamu istimaliha fi ma'siyati, dan tidak menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah. Kita mengetahui kalau kita ini bukan malaikat, ya kan? Pasti salah, pasti ada kurang.